Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Di kesempatan ini kita mau coba bahas mengenai bagaimana modal awal kita untuk beternak kambing. Bukan hanya soal uangnya atau finansialnya, tetapi juga soal prinsipnya. Jadi kita nggak mau bahas tentang ilmu peternakan, tapi kita mau bahas tentang filosofi beternak. Nah, jadi sahabat-sahabat, beberapa hal yang menggelitik saya tentunya sebagai generasi muda yang tinggal di desa. Jadi kalau saya ini menganggap diri saya juga masih muda, sahabat-sahabat ya. Jadi masih 30 tahun ya, berkarir di bidang peternakan, khususnya di ternak ruminansia kecil ya. Kita membudidayakan atau beternak kambing dengan metode kombinasi ya, antara konvensional dan non konvensional ya. Kita maksudnya konvensional itu kita tetap ngarit, sahabat-sahabat ya, tidak ada jalan selain ngarit ya, tidak ada jalan peternak selain ngarit, itu enggak ada. Semua peternak harus ngarit ya. Kalau tidak bisa ngarit ya beli. Nah, belinya kan bukan beli di kebun, tapi beli dalam bentuk sudah diarit orang lain ya, artinya orang lain yang ngarit gitu ya. Jadi pilihannya hanya itu, ngarit sendiri atau orang lain yang ngarit gitu. Kalau ngarit sendiri tenaga kita yang keluar, kalau orang lain yang ngarit ya kita harus memberikan kompensasi bagi orang lain itu untuk ngarit gitu, sahabat-sahabat ya. Nah, jadi itu filosofinya begini. Kita orang desa, kita melihat potensi yang ada di desa itu apa gitu, sahabat-sahabat ya. Rata-rata orang-orang bertransaksi di sini itu transaksi apa? Selain kebutuhan pokok seperti nasi ya, yang di kampung biasanya menghasilkan sendiri ya, nanam padi ya. Kalau di kota mungkin dapat di warung rumah makan ya, di rumah makan Padang atau di warteg itu dapat nasi itu. Kalau di desa mereka proses dari awal ya, mulai dari menyiapkan lahan, kemudian penyemaian, kemudian penanaman sampai nanti panen ya, perawatan panen sampai nanti setelah panen masih teknis panennya ya, harus dijemur dulu, kemudian setelah dijemur di giling ya, jadikan stok di rumah, terus kalau butuh beras digiling, terus masih perlu proses pemasakan dan lain-lain untuk mendapatkan satu piring nasi di meja makan. Itu perlu proses yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi motivasi saya, tentunya pemuda desa, untuk betul-betul mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di desa ya, kita optimalkan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menggelitik kita, sahabat-sahabat ya. Jadi di kampung itu, di desa itu memang secara pendidikan terbatas aksesnya ya, tetapi untuk saat ini kan semua ada di genggaman. Dunia memang betul-betul berada di genggaman, artinya melalui sosial media seperti apa yang kita manfaatkan ini ya, ada akun YouTube, kemudian kita upload kegiatan kita sehari-hari, kemudian nanti harapan kita ada nilai manfaat di situ ya, memotivasi teman-teman yang beternak ya, atau yang mau mulai ataupun yang sudah mulai tapi masih tidak jelas arahnya ya. Kita bareng-bareng mencari cara ya, saling memotivasi. Nah, ini menjadi betul-betul sebuah tantangan yang besar bagi kita. Kalau kita melihat dari sisi kelebihan, tapi kalau melihat dari sisi ancaman ya luar biasa. Teman-teman yang awalnya itu melihat orang tua kita bertransaksi jual beli kambing dengan orang A, B, C, D, sekarang itu udah ganti semua, sahabat-sahabat ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu juga melihat kambing ini sebagai potensi. Mereka ada yang masuk di ranah jual beli, mereka ada yang masuk di ranah
apa namanya budidaya atau ya melakukan apa yang kita lakukan, pelihara kemudian sampai gede nanti dijual. Nah itu luar biasa, ada pergeseran gitu ya, yang awalnya senior itu sudah beberapa sudah berhenti, sudah mengakui kalah lincah dengan teman-teman yang bisa memanfaatkan sosial media. Nah ini luar biasa sahabat-sahabat, perkembangan zaman ya, teknologi ini luar biasa. Maka kita harus jemput ya, kita harus jemput. Makanya kita buat akun YouTube ya, kemudian ada Facebook, ada apa namanya TikTok ya. Ya kita betul-betul menunjukkan bagaimana kegiatan kita sehari-hari menjadi peternak kambing ya, kita publikasikan gitu sahabat-sahabat ya. Jadi harapan kita ini menjadi sebuah apa ya, ajang show up gitu ya, teman-teman yang peternak ya. Hidup di kampung juga punya potensi, dan satu hal ya, memang secara adat lah, kalau bisa dibilang culture lah, budaya orang kampung itu pelihara ternak itu hanya sebatas sampingan gitu loh, hanya sebatas sampingan. Tidak ada atau belum ada yang mulai betul-betul serius kita breeding untuk penghasilan, itu tidak ada. Beberapa teman-teman juga memulai usaha ternak kambing itu ya dari yang awalnya sugih dulu. Nah setelah sugih duitnya bingung untuk apa, baru ternak. Nah tidak ada yang awalnya itu memang saya ingin punya penghasilan, penghidupan dari ternak, kemudian fokus belajar ternak itu sendiri dan akhirnya sukses. Itu jarang yang seperti itu ya. Tentunya ini jadi motivasi bagi kita ya. Dan anehnya kambing ini kan adalah sumber protein hewani yang bagus nih sahabat ya, tapi masyarakat itu enggan untuk menyembelih ternaknya sendiri, digunakan sebagai sumber protein hewani daging merah yang bagus ya. Mereka lebih milih beli tempe, beli tahu, beli sayuran, kemudian di pasar sesuatu yang nilai gizinya itu jauh di bawah daging kambing. Maka dari itu kita juga itu yang menjadi apa ya, menggelitik kita lah. Seharusnya orang-orang desa, orang kampung itu mempunyai potensi dari mencukupi kebutuhan nutrisi bagi anak-anaknya, bagi keluarganya itu lebih mungkin lah, lebih gampang ketimbang orang-orang hidupnya di kota gitu. Kenapa? Ya misal kita pelihara 20 induk plus 1 jantan, ini kita bisa kok ya, selain mendapatkan penghasilan dari kambing, kita bisa nyembelih 1 ekor. Misalkan ada yang afkir nih, kambing-kambing tua seperti ini, anaknya sudah kurang bagus, nanti kita afkir, kita sembelih ya, kita sembelih, kemudian ya kulitnya kita bisa ya, anggaplah kulit dibuang lah ya sahabat-sahabat ya, kulit bisa dijual lah dengan harga murah aja ya, untuk ongkos beli listrik, beli pulsa, supaya kita punya kulkas bisa selalu hidup untuk nyimpen si daging merah ini nanti ya. Kita ambil dagingnya, kita jadikan stok untuk makan sehari-hari. Saya rasa kecukupan nutrisi bagi anak-anak di kampung ya, masyarakat di kampung itu pasti lebih gampang kalau melakukan hal tersebut gitu sahabat-sahabat. Jadi saya berpikirnya, kenapa tidak ada yang seperti itu gitu ya? Kenapa tidak ada yang memanfaatkan betul-betul sumber daya alam sebagaimana mestinya gitu. Jadi kita mau mulai nih sahabat-sahabat ya, doakan saja, bismillah. Nanti kita mau beli freezer ya, nanti ada beberapa ya, ada secara berkala kita mau ya seleksi yang tidak layak seperti ini ya, kita sembelih. Kemudian anak-anaknya yang kurang bagus untuk dijadikan calon induk atau pejantan-pejantan yang ada nih punya kita yang patah kakinya, yaitu nanti kalau sudah gede dia kan cacat nih sahabat ya, jadi kita nanti sembelih ya, nanti sembelih kita jadikan sumber protein untuk dihidangkan di meja makan keluarga gitu. Arah kita itu sudah ke sana sahabat ya. Jadi tidak pernah khawatir kita tentang bagaimana cara menjual,
Karena apa? Karena kita bisa menjadikan mereka ini sebagai sumber protein hewani ya, untuk kebutuhan keluarga gitu. Jadi filosofinya begitu sahabat-sahabat ya. Nantinya kalau usaha kita besar, kita punya cash flow yang besar, kemudian apa ya, dengan ini kita juga bisa cukup lah, dalam arti kebutuhan hidup kita itu cukup karena kita pelihara kambing ini. Nah nanti kita mulai nih memikirkan untuk suplai ke orang lain ya. Kita jualan kambing, daging kambing yang kita sembelih, kambingnya itu kambing sehat, kita gemukkan dulu supaya dagingnya juga banyak, bagus. Nah nanti keluarga-keluarga di kampung ya, kalau ingin jajan sate itu memang betul-betul makan daging yang berkualitas ketika tukang satenya beli daging di tempat kita, bukan kambing-kambing yang meriang, ambruk, mati, lemes yang disembelih kemudian dihidangkan di tempat makan atau tempat sate itu. Harapan kita seperti itu sahabat. Jadi doakan saja, kita saling mendoakan, kita saling support, kita bareng-bareng semangat berjuang untuk sukses di bidang peternakan. Jangan berpikir tentang bagaimana dapat cuannya dulu, tapi bagaimana kita mampu memproduksi hewan ini supaya mereka menjadi sumber protein hewani bagi generasi kita selanjutnya gitu, bagi kita sendiri dan generasi kita selanjutnya. Saya rasa daripada makan tempe tahu akan lebih baik kalau makan daging kambing. Tinggal cara mengolahnya sahabat. Kalau ada yang ngolahnya dengan pakai santan dan lain sebagainya, nah itu memberikan efek negatif memang ya. Nanti ada tensi darah naik, kemudian ya hal-hal itulah semacam. Kalau si lauk ini ya dijadikan lauk dan full pakai nasi ya, itu nanti yang malah bahaya. Jadi kita strateginya gitu ya, kita harus paham betul tentang apa yang kita butuhkan, kemudian kita harus paham betul tentang apa yang kambing butuhkan. Nah nanti kita saling mutualisme, saling membutuhkan lah ya, simbiosis mutualisme. Kalau kita pengen protein ya kita ambil satu, kita sembelih, kita stok di freezer kita masak kalau kita butuh makan. Kemudian kalau kita butuh uang ya kita tinggal jual, mana yang layak dijual. Kemudian harapan kita kalau breeding, kita mau sembelih, kita mau jual itu tidak ada yang berkurang induk-induknya gitu sahabat ya. Kalaupun dikurangi kita ada tukernya gitu, karena mereka melalui siklus reproduksi akan sama halnya membelah diri lah, akan semakin banyak ya, kita eliminasi gitu ya. Nah syarat untuk mereka menjadi banyak gimana kita cukupi dari sisi makanan, nutrisi mereka, kemudian minum, kemudian tempat tinggal dan lain kita berikan secara full fasilitas ya. Dia serasa kalau orang itu dia di hotel ya, makan enak, tidur enak, pulas. Nanti hamil ya, siklus reproduksi lancar, nanti dia bunting, kemudian melahirkan, kemudian momong anaknya sapi, kita sendirikan, kita berikan pakan yang pokoknya kita optimalkan lah pakan yang kita berikan ke mereka. Nanti yaitu mereka berkembang biak dengan ya lancar, pesat, banyak. Kemudian kita bisa manfaatkan daging mereka sebagai sumber protein hewani untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita butuh duit ya kita jual aja yang jantan-jantan gitu kan. Nanti kira-kira gitu ya filosofinya. Jadi bukan persoalan berapa banyak duit yang kita dapatkan sahabat ya, tapi seberapa mampu kita menyediakan makanan bergizi dan berkualitas di meja makan keluarga kita. Nah itu yang menjadi harapan kita dalam beternak di kampung. Nah, jadi kalau di orang kota pengen makan enak itu di warung steak. Nah kita bisa setiap hari makan steak dari daging kambing, sapi, dan daging sapi, daging kambing sama saja, bahkan malah cenderung lebih bagus daging kambing ya. Jadi manfaatkan sumber daya alam yang ada,
kita makan ya, nanti kita berharap nutrisi dari makanan yang kita hasilkan dari peternakan kita sendiri bisa kita kontrol, bisa kita jamin kualitasnya. Harapan kita begitu ya. Jadi gitu filosofinya sahabat-sahabat. Jadi ayo kita sama-sama belajar, sama-sama kita punya tujuan, punya target, punya semua hal yang mampu membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Gitulah ya. Mau di desa, mau di kota, semua punya potensi yang sama ya. Oke, terima kasih atas atensi. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Kita coba buat inilah materi tentang bagaimana cara kita beternak kambing yang arahnya nanti sukses ya. Orang punya tujuan masing-masing. Kalau mau cari duit dari kambing gampang, kalau mau cari sehat dari kambing juga bisa, kalau mau cari ketenangan, mau cari kita pengen slow living lah ya, itu bisa dari kambing. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngopo.